Buku ini sering dianggap kejam, tidak empatik, terlalu keras. Tapi mungkin yang bermasalah bukan bukunya, melainkan cara kita membacanya. Ini bukan buku motivasi. Tidak ada kata manis, tidak ada "kamu hebat". Yang ada cuma satu, kenyataan. Seringkali, masalahnya bukan hidupmu, tapi cara kamu memandangnya. Cara kamu bicara pada diri sendiri. Cara kamu menjelaskan kegagalanmu. Kita sangat pintar berdalih. Nanti aja, belum waktunya, aku belum siap. Kedengarannya rasional, tapi pelan-pelan itu cuma cara halus untuk tetap di tempat yang sama. Aneh tapi nyata, kita sering lebih nyaman dalam ketidaknyamanan. Bukan karena bagus, tapi karena sudah dikenal. Buku ini memang bukan buku lembut. Dan itu sengaja, karena kebenaran yang terlalu manis sering membuat kita tetap tertidur. Pesannya sebenarnya sederhana. Hidupmu, tanggung jawabmu. Bukan karena dunia adil, tapi karena itu satu-satunya hal yang benar-benar ada di tanganmu. Kendali ada di kamu, tidak berarti kamu mengendalikan segalanya. Kamu tidak mengendalikan orang lain, keadaan, atau nasib. Kamu hanya mengendalikan cara kamu merespons. Itu saja, dan itu sudah sangat besar. Salah satu jebakan paling halus dalam hidup adalah menunggu siap. Kita menunggu tenang, mapan, rapi, padahal hidup hampir tidak pernah rapi. Menunggu siap sering berarti memilih untuk tidak mulai. Padahal kejelasan jarang datang sebelum kamu bergerak. Dia datang setelah kamu melangkah, sedikit demi sedikit. Buku ini bukan anti gagal, justru sebaliknya. Gagal bukan bukti kamu salah. Gagal itu data, bahan, sinyal. Yang salah adalah berhenti dan menjadikan kegagalan sebagai alasan permanen. Kalau jujur, musuh terbesarmu sering bukan keadaan. Bukan orang lain, bukan sistem. Tapi versi dirimu sendiri yang memilih nyaman, menunda, membenarkan, lalu menyebutnya realistis. Di titik tertentu, hidup menyederhanakan pilihanmu. Aman atau tumbuh. Aman, tidak sakit, tidak malu, tidak goyah. Tumbuh, tidak nyaman, sedikit takut, sedikit goyah. Buku ini hanya bertanya, jalan mana yang terus kamu pilih? Takut itu normal. Ragu itu manusiawi. Masalahnya bukan takutnya, tapi ketika takut jadi pengemudi hidupmu. Tekanan terbesar sering bukan dari luar, tapi dari standar yang kamu pasang sendiri dan ketakutan untuk gagal memenuhinya. Saat kamu mulai bergerak, banyak harus yang tadinya sakral pelan-pelan runtuh. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu berhenti hidup hanya untuk memenuhi penilaian orang lain. Perubahan jarang datang dalam lompatan besar. Dia datang dalam langkah kecil yang kelihatannya tidak spektakuler. Tapi langkah kecil itulah yang memutus pola lama. Perbedaan antara versi lamamu dan versi barumu sering hanya satu keputusan kecil yang konsisten. Bergerak, bukan menunggu. Buku ini tidak menuntut kesempurnaan. Dia menuntut arah. Bukan sudah benar atau belum, tapi kamu bergerak kemana? Di titik ini, buku itu hanya meminta satu hal. Kejujuran. Apa yang benar-benar kamu hindari? Apa yang kamu pura-pura tidak lihat? Alasan apa yang masih kamu pegang? Melepas alasan tidak harus dramatis, tidak harus sekaligus. Kadang cukup berhenti menganggapnya sebagai kebenaran mutlak. Ketika kamu mulai melepas alasan, hidup tidak otomatis jadi mudah, tapi kamu terasa lebih ringan. Tenang bukan pasrah,
Pasrah itu menyerah tanpa pilihan. Tenang itu sadar, memilih, dan tetap melangkah. Akhirnya, kamu tidak perlu berteriak. Kamu hanya berdiri di balik batasmu. Tenang, konsisten, jelas. Pada akhirnya, beresin hidup bukan tentang jadi hebat. Ini cuma tentang bertanggung jawab pada hidupmu sendiri tanpa lagi bersembunyi di balik alasan. Kamu tidak harus hebat. Kamu hanya perlu jujur, bergerak, dan berdiri di balik batasmu. Itu saja.